Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memasuki hari Minggu ke-7 sesudah Trinitatis. Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Benyamin Edi Yulianto. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan memujikan dari NKB 1 ayat 1 dan 2, Hai Kristen, nyanyilah. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita, sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Introitus kita pada hari ini dari Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari kita sambut firman Tuhan ini lewat pujian Satukanlah Hati Kami. Dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih akan melanjutkan puji-pujian kita dengan bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab, karena pagi ini kita akan membacanya dari pasalnya yang ke-107, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9 yang akan kita baca secara litani. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Mereka lapar dan haus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Haleluya. Ya adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi adik-adik semua. Nah sekarang silakan adik-adik berada di tengah-tengah orang tua atau kakek nenek. Bapak akan mewakili orang tua dan kakek nenek untuk mendoakan kalian. Silakan. Jika sudah, mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab kehadiran putra dan putri kami adalah anugerah yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sekaligus juga kepercayaan. Dan dalam kami mendidik membesarkan mereka Tuhan, begitu banyak kekurangan dan kelalaian kami. Tapi kami percaya bahwa campur tangan Tuhan itu berlaku atas anak-anak kami, cucu-cucu kami yang ada. Saat ini Tuhan kami mohonkan berkat-Mu untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik itu dalam mentalitas mereka, spiritualitas mereka, juga fisik mereka. Dan terlebih pada saat ini di masa-masa pandemi COVID-19, Tuhan jaga dan lindungi mereka hingga agar mereka tidak terserang virus yang ada. Lindungi dan jauhkan dari segala mara bahaya yang jahat, bahkan maut sekalipun. Kami berdoa juga untuk masa depan anak-anak kami Tuhan, agar Engkau saja yang merancangnya. Karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami mempercayakan putra dan putri kami untuk pada saat ini menerima berkat Tuhan turun atasnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu anak-anakku saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa rasa syukur kita di dalam doa dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mensyukuri hari yang ada Tuhan, kesempatan selalu Tuhan beri. Hari berganti dengan hari dan penyertaan-Mu tetap ada. Berkat Tuhan tetap berlimpah dalam hidup kami. Namun kesempatan yang ada kami lewati dengan salah dan dosa di hadapan-Mu, baik lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, melukai hati Tuhan dan sesama kami. Kami mohon pembasuhan-Mu lewat pengampunan Tuhan saat ini, sehingga kami dilayakkan untuk menerima lawatan Tuhan lewat ibadah yang kami akan lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu dan belas kasihan Tuhan itu yang menghantar kami juga untuk menjadi pribadi yang juga mau mengampuni, melupakan setiap orang yang bersalah kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu dalam peribadahan ini, campur tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami diberkati sepanjang ibadah ini dan terhindar dari segala intimidasi yang ada. Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada Tuhan dalam kasih dan pertolongan-Mu. Sertai kami dari awal sampai dengan pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa tadi dengan pujian dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan ayat yang kedua, Suara-Mu kudengar.
padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Berita anugerah dari Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dengan murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, saat ini pengampunan dosa boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menyambutnya dengan berdiri, bersalaman, lalu mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dengan tetap berdiri, kita menyambut firman Tuhan kembali sebagai petunjuk hidup baru dari Amsal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari kita responi firman Tuhan ini lewat pujian PBA 79, kasih setiamu yang kurasakan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa, agar firman Tuhan yang kita dengarkan jadi pedoman kita untuk kita melangkah dalam hidup kita hari lepas hari, dan Tuhan menolong kita untuk memahami
kita dimampukan untuk memahami firman-Nya lewat hikmat yang Ia berikan bagi kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, membutuhkan sesuatu yang penting bagi hidup kami dan yang berharga, yaitu perkataan Tuhan. Lewat apa yang akan kami baca renungkan dalam kitab suci, kami diajak untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami agar pengertian yang benar Tuhan anugerahkan bagi kami, bukan karena kuat dan gagah kami, akal pikiran kami yang terbatas, tapi oleh karena hikmat dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan hamba yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi setiap apa yang hamba sampaikan karena perkenan dan kehendak Tuhan saja. Perdengarkanlah firman-Mu bagi kami sekalian supaya kami sungguh diberkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita membuka dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Diberi judul nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, jemaat Ibrani mengalami tekanan, under pressure. Jadi mereka bersama masyarakat di Ibrani pun mengalami hal yang sama, yaitu himpitan oleh penguasa saat itu yang menuntut mereka untuk taat akan pemerintah. Dan terutama hal ini sangat dirasakan oleh jemaat minoritas, yaitu Ibrani saat itu,
yang kemudian ada isu-isu yang masih relevan sampai dengan hari ini dipakai untuk alat politik pemecah belah demi kepentingan golongan, yaitu isu agama. Dan mereka mulai menggali agama-agama yang ada saat itu dan mengadu kualitas agama-agama yang ada. Jadi dipertanyakan mulai banyak diskusi-diskusi liar membahas dogma-dogma agama-agama yang muncul, termasuk juga kekristenan yang dianggap sebagai bidat atau agama baru bagi umat atau jemaat atau masyarakat di Ibrani. Dan kemudian adu kualitas ini didengarkan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus akhirnya menasihatkan jemaat untuk menunjukkan kualitas yang berbeda daripada hanya soal perdebatan dogmatik agama-agama dengan ajaran-ajaran mereka. Yang hilang ketika perdebatan semakin dilakukan oleh beberapa kelompok, yang hilang adalah justru persaudaraan. Nah, kita masih ingat bagaimana suasana perpolitikan Indonesia pada waktu kepemimpinan Ahok dan juga pada waktu Pilpres. Pada waktu Cagup dan Cawagup DKI pun masih kental kita rasakan bahwa bangsa ini terbelah menjadi dua oleh karena pendukung atau tim sukses dari koalisi A dan koalisi B mengunggulkan kehebatan masing-masing, dan yang tidak kalah menariknya mereka saling mencari-cari kesalahan dari kubu lawan. Nah, kemudian situasi Indonesia begitu menakutkan sekali, salah berbicara bisa viral dan lain sebagainya, apalagi isu agama sangat sering dipakai untuk melancarkan kepentingan politik mereka. Ya, kalau tidak mengikuti koalisi A, maka dipertanyakan soal agamanya. Inilah situasi yang mungkin serupa dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Ibrani atau jemaat pada khususnya di Ibrani. Ketika perdebatan persoalan dogmatik atau agama itu semakin menonjol, maka cinta kasih manusia semakin memudar. Kecurigaan satu dengan yang lain, saling menyalahkan dan membenarkan diri masing-masing. Nah, hal ini tidak akan selesai jika pada akhirnya tidak dipayungi dengan semangat persaudaraan, tidak dipayungi oleh kepentingan bersama. Justru isu-isu perdebatan agama ini menjadi pemicu perpecahan terjadi, persaudaraan memudar. Dan itulah yang kemudian mungkin menginspirasi Rasul Paulus untuk merumuskan nasihat dan doa untuk selamat ini. Sudah benar sekali bahwa LAI memberikan judul nasihat dan doa selamat. Nasihat untuk bagaimana hidup dengan kualitas yang benar, bukan hanya kita tahu firman Tuhan, bukan hanya kita jago untuk berdebat akan dogma atau ajaran-ajaran agama, kita juga tahu bagaimana mendaratkan firman Tuhan itu lewat sikap hidup yang benar dan kualitas yang berbeda sekali dengan kualitas orang-orang yang hanya mempersoalkan eksistensi mereka. Sehingga di ayatnya yang pertama ini menjadi sesuatu yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Memelihara kasih persaudaraan jauh lebih penting daripada mempertentangkan keyakinan. Ketika orang mempertentangkan keyakinan dan menganggap bahwa keyakinanku paling benar dan keyakinan orang lain salah, orang akan melihat dan menilai dari sikap hidup orang itu. Kalau kehidupan spiritualitas orang itu semakin menunjukkan perbedaan dari penampilan, dari jubahnya, dari pakaian agama mereka, dari tata cara ibadah mereka, sementara di sisi lain mereka semakin menunjukkan permusuhan dengan sesama, maka orang akan mempertanyakan, agamamu mengajarkan apa sih? Sebenarnya agamamu yang kau pelajari mengajarkan manusia dengan manusia saling menyakiti, atau justru
agama itu yang benar adalah bagaimana engkau membawa damai bagi semua orang. Nah, ini Rasul Paulus mengajak jemaat Ibrani untuk melawan sistem yang salah saat itu. Dan juga mungkin Rasul Paulus juga mengalami keprihatinan karena jemaat Ibrani sebahagiannya mengikuti cara-cara mereka, terjebak dalam polemik yang ada, yaitu perdebatan ajaran-ajaran agama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kualitas iman itu bisa dinilai, dilihat dari bagaimana engkau bersikap dengan orang lain. Bukan soal engkau pandai merangkai kata, bukan soal engkau pandai berdebat Alkitab, tapi bagaimana engkau menunjukkan bahwa hidupmu menjadi terang bagi semua orang, menjadi teladan, dan di mana engkau ada, di mana engkau hidup, di mana engkau menjalani aktivitasmu sehari-hari, banyak orang merasa diberkati. Yang kedua, pola yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat juga adalah jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini bahasa metaforis, tapi juga mungkin secara iman kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ketika kita di dalam Tuhan Yesus, kebaikan kita tercatat, kebaikan kita mendapatkan upah. Berbuat baik bukan untuk diselamatkan, perbuatan baik setelah diselamatkan adalah perbuatan untuk mendapatkan upah. Bukan untuk keselamatan, tetapi untuk mendapatkan upah. Saya merenungkan kehidupan saya seolah-olah dipenuhi dengan banyak keberuntungan kecil. Saya bukan dari keluarga berada. Keluarga saya sangat sederhana sekali. Bahkan ada masanya di mana kami dahulu mengalami paceklik. Jadi saya harus makan dengan nasi dan parutan kelapa dan gula. Karena ibu saya harus terpisah tempat dengan saya dan ayah saya. Ibu saya harus mengajar di tempat yang jauh, pegawai negeri sipil, penempatannya tidak bisa memilih. Ditempatkanlah ibu saya jauh dari tempat saya tinggal, sehingga saya dan waktu itu belum memiliki adik-adik. Saya dan ayah saya tinggal berdua. Dan kebetulan sekali bapak saya ini tidak pandai mengolah masakan, tidak bisa memasak, hanya bisa masak nasi, masak sayur, bumbu-bumbu, dia tidak tahu. Ya, paling beruntung sekali menggoreng ikan, saya makan ikan sesekali saja. Hampir setiap hari, ini bapak saya masih hidup, hampir setiap hari pada masa-masa itu saya harus makan nasi dengan parutan kelapa dan gula, karena keterbatasan bapak saya yang tidak bisa masak ini. Saya pernah hidup di situasi seperti itu. Saya pernah mengalami kehidupan yang cukup sulit di masa kecil saya dahulu. Nah, itu sebabnya dalam diri saya punya semangat untuk belajar bisa masak, supaya nanti kalau hal itu terulang dalam kehidupan saya, paling tidak saya bisa menyajikan hidangan kepada anak-anak saya, bukan hanya nasi dengan kelapa parut dan gula. Rasanya seperti jajan ketan dengan kelapa dan gula, tapi itu nasi. Efeknya yaitu ada sesuatu yang bergoyang-goyang di dalam perut, di bagian
belakang ini, itu cacing kremi karena kebanyakan makan kelapa, katanya seperti itu. Nah, dengan demikian akhirnya ketika saya mengalami hal yang sulit seperti itu, saya punya keinginan untuk supaya anak saya, keluarga saya nanti tidak merasakan apa yang saya rasakan. Itu positifnya, tapi negatifnya bisa juga kita memberlakukan pengajaran masa lampau kepada anak-anak kita. Kita memberlakukan apa yang kita alami dahulu kepada anak-anak kita di era milenial seperti ini tentu tidak pas. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu menjadikan kita seharusnya memiliki kerendahan hati dan memiliki empati, agar supaya saya saja yang mengalami, orang lain tidak mengalami. Sehingga ada orang yang dalam titik keberhasilan mereka tidak sombong, dalam puncak kesuksesan mereka tidak angkuh, dalam puncak kesuksesan mereka tidak lupa akan masa lalunya. Mereka menjadi pribadi yang dermawan, mereka menjadi pribadi yang penuh belas kasihan, mereka menjadi pribadi yang suka menolong. Perasaan seperti itu yang coba dituangkan oleh Rasul Paulus lewat rumusan di ayatnya yang kedua, jangan lupa memberi tumpangan. Karena dengan engkau melakukan seperti itu, engkau menambah-nambahkan keberuntungan dalam hidupmu. Dalam metaforisnya adalah siapa tahu rupanya engkau mengundang para malaikat. Dengan tidak diketahuinya telah menjamu para malaikat. Ketika perbuatan baik kita atas dasar karena kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah begitu baik dalam kita, perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan baik untuk mengejar keselamatan, bukan. Rumusan yang kedua ini menarik sekali. Ya, sekali saya agak sedikit keluar daripada konteks ini ya. Saya lebih banyak akan memberikan kesaksian yang saya alami, dan ini bukan cerita bohong. Istri saya masih hidup, ayah saya masih hidup. Yang bagian kedua, saya pernah melakukan hal ini Bapak Ibu. Ketika saya berjalan pada waktu itu dengan mantan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya, naik sepeda motor, ingin cari makanan yaitu babi panggang karo BPK di daerah Salatiga itu yang terkenal, di warung Bang Petrus. Saya punya uang 20.000, 40.000, saya punya uang 40.000 waktu itu. Kami berencana untuk makan babi panggang karo, enak sekali. 40.000 itu satu porsinya waktu itu masih 10.000, jadi saya dapat 2 porsi cukuplah dengan es tehnya dan lain-lain. Lagi 10.000 berarti 30, ada sisa 10.000 untuk beli bensin. Itu ceritanya. Dalam perjalanan saya melewati tempat sampah, ingin sekalian membuang sampah. Di tempat pembuangan sampah itu ada seorang kakek yang tua sekali. Wah, keadaannya sangat memprihatinkan. Dia korek-korek sampah di situ, dia ambilkan sampah plastik supaya dia bisa menjualnya lagi. Pemandangan itu cukup banyak di daerah di mana saya berkuliah dulu di Salatiga. Sering saya menemukan hal itu. Itulah sebabnya ketimpangan sosial ini masih menjadi PR, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum seutuhnya kita bisa rasakan. Nah, pada saat itu dalam hati saya serasa seperti dipukul. Cep. Mendadak saya menghentikan kendaraan saya, motor saya. Istri saya atau pacar saya dulu berkata, "Kenapa? Saya kok ngerasa sedih ya? Coba kamu lihat di sebelah kiri itu. Kita berencana untuk makan yang enak, sementara kakek tua itu dia harus mengais sampah untuk supaya dia bisa makan.
Dia harus mengais sampah untuk supaya dia bisa makan. Terus apa yang kamu mau lakukan? Kata istri saya waktu itu. Kasih dia uang 20.000 ini. Nanti kita beli makanan 20.000 cukup lah. Tidak harus membeli babi panggang. Kita beli yang murah saja. Ya, namanya juga anak kuliah dan anak kos. Ya sudah. Akhirnya saya suruh istri saya, pacar saya dulu, memberikan uang 20.000 ke kakek itu. Kakek itu terkejut. Dia tidak sangka ada orang yang tiba-tiba memberinya uang. Dan saya percaya bahwa saat itu 20.000 baginya sangat berarti sekali. Berkali-kali dia berterima kasih, tapi saya katakan kepada istri saya, ayo sudah pergi. Jangan sampai nanti kita memberi, kita langsung mendapatkan upah dari ucapan terima kasihnya. Kita tidak ngejar itu. Kita mendidik pribadi kita untuk memiliki empati, hati kita untuk memiliki empati, perhatian kepada mereka. Bapak Ibu, singkat cerita, 1 minggu kemudian 20.000 itu diperhitungkan oleh Tuhan rupanya dengan saya seorang mahasiswa teologi yang punya usaha kecil-kecilan sampingan menjual baju, kaos sablon, mendapatkan orderan dari bank BTPN, dan keuntungan dari orderan baju itu bersihnya 2 juta rupiah saat itu, di tahun itu. Saya langsung masuk kamar dan saya menangis, euforia saya menangis, saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tepat seperti apa yang dirasakan oleh sang kakek yang tidak menyangka bahwa dapat uang 20.000 itu sangat berarti. Begitu juga yang saya rasakan saat itu ketika Tuhan memberi saya berkat 2 juta. Waktu itu saya harus membayar kuliah, tunggakan, dan beberapa keperluan lainnya. Dan Tuhan tepat memberi kepada saya. Lalu saya memikirkan flashback ke belakang bahwa apa yang saya lakukan seminggu yang lalu rupanya Tuhan catat dan Tuhan perhitungkan. Tuhan berikan saya upah seminggu kemudian dengan sangat spektakuler, lipatan kali berkat dari apa yang saya keluarkan seminggu yang lalu. Inilah yang kemudian saya renungkan di ayat yang kedua. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kebaikan hatimu itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan mampu membalaskan dengan memberikan keberuntungan-keberuntungan yang ajaib dalam hidup. Kualitas ini bukan soal perdebatan agama, tapi soal rasa, penghayatan, bagaimana engkau mengenal Allahmu. Bagaimana engkau menghampiri Tuhan yang kudus itu. Bukan dengan dogmamu, dengan ajaranmu, tetapi dengan sikapmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, itu hanya sebagian kecil dari apa yang saya alami. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah mengalami lawatan Tuhan seperti yang saya alami, bahkan mungkin lebih. Karena itu di ayatnya yang ketiga juga menyiratkan hal yang sama, bahwa saudara dan saya semua orang pada saatnya nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan, dituntut pertanggungjawabanmu selama engkau hidup, apa yang sudah engkau lakukan. Apakah engkau hanya pandai berdebat agama, atau engkau memiliki hati seperti Bapa mengasihi manusia? Apakah engkau memiliki hati seperti hati Bapa? Karena itu di ayatnya yang ketiga, ini sebenarnya secara gamblang bahwa mengatakan tidak ada kehidupan yang gratis saat itu. Semua di bawah tekanan, semua di bawah hukuman, semua di bawah aturan. Bahkan konon katanya
setiap orang harus membayar pajak untuk hidup mereka kepada pemerintahan saat itu. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sekarang, ada pakar ekonomi mengingatkan saya dengan tulisannya bahwa kehidupan bangsa Indonesia ini di generasi yang baru lahir ini sebenarnya sudah memiliki hutang, menanggung hutang 50 juta setiap kepalanya karena hutang negara yang menjadi warisan masa lampau bangsa ini. Nah, rupanya tidak ada kehidupan yang merdeka seutuhnya. Katakanlah demikian, bahwa kehidupan ini diibaratkan seperti kita adalah tawanan. Kita tidak bisa memiliki kebebasan yang mutlak. Tapi bukan berarti tawanan-tawanan ini akhirnya meratapi nasib saja, mempermasalahkan hidup saja. Sama seperti situasi yang kita alami seperti sekarang ini. Begitu mudahnya kita menyalahkan keadaan, ya karena COVID-19 ini akhirnya membuat saya semakin terpuruk, perekonomian saya semakin lemah, saya mengalami PHK dan lain sebagainya, kehidupan semakin sulit. Pemerintah tidak mengambil sikap, kita semakin menyalahkan. Kita lupa bahwa kehidupan ini pun dirasakan semua orang saat ini, dan dengan analogi bahwa kita semua adalah bangsa yang tidak seutuhnya memiliki kemerdekaan untuk hidup kita. Karena itu, apakah makna dari tulisan Rasul Paulus ini mengandung arti yang sebenarnya atau mengandung arti secara spiritual atau iman bahwa kehidupan kita pun nantinya adalah kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Rasa seperti itulah yang mulai dibangun bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sama dengan sesama kita, menanggung hal yang sama dan akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita nantinya kepada pemilik kehidupan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Jadi di dalam hidup kita di dunia ini tidak ada kemerdekaan yang mutlak. Karena itu perasaan senasib sepenanggungan harus semakin menjadi kuat, bukan semakin memudar dalam situasi yang kita alami secara global seperti sekarang ini. Ini rumusan-rumusan ini masih dan selalu akan relevan sampai kapanpun semasih kita hidup di dunia. Karena itu rumusan Pancasila itu sudah tepat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Bapak Ibu sadar atau tidak bahwa Pancasila pun sangat alkitabiah. Kita memperdebatkan itu bukan dari Tuhan, tidak. Kita melihat nilai-nilai moral yang sungguh luar biasa itu pun terkandung dimanapun. Dan dengan apa yang kita miliki, Alkitab begitu kaya dengan pengetahuan hal itu. Karena itu tulisan Rasul Paulus ini sungguh-sungguh berguna dalam hidup kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya 1 sampai dengan yang ketiga ini disimpulkan menjadi satu kata, yaitu integritas. Bagaimana keutuhan kehidupan kita bukan hanya soal kata, tetapi juga soal sikap. Baik itu ketika di hadapan sesama, terlebih juga ketika kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan sikap hidup kita, kualitas iman yang demikian. Dan kualitas itu yang kemudian Rasul Paulus juga melihat bahwa persoalan kehidupan itu tidak hanya soal berbuat baik saja, tapi memiliki integritas yang sungguh-sungguh luhur, sungguh-sungguh
benar di hadapan Tuhan. Ya, dalam seminar Hagai saya dikejutkan dengan ilustrasi sepasang laki-laki dan perempuan yang membeli makanan junk food, siap saji, katakanlah McDonald atau Kentucky Fried Chicken, lalu kemudian salah mengambil petugas dari McDonald atau Kentucky Fried Chicken itu salah memberikan bungkusan makanan kepada sepasang laki-laki dan perempuan ini, karena di dalamnya ada uang setoran dalam hasil dari penjualan satu hari yang harus disetorkan kepada bendahara mereka untuk sebagai laporan atau pembukuan penghasilan satu hari. Nah, singkat cerita bahwa yang mereka bawa pulang itu bukan bungkusan makanan tetapi uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Di dalam mobil mereka dilema dan karena membuka bungkusan itu bukan makanan tetapi uang tunai, mereka bertimbanglah. Sang laki-laki akhirnya bertanya kepada pasangannya, bagaimana ini, kita pakai uang ini atau kita kembalikan? Kata pasangannya, ya silakan, toh ini juga bukan karena kita sengaja, ini berarti kan rezeki kita hari ini. Tidak bisa dibalik rezeki kita, kata suaminya, dibalik rezeki kita ada orang yang akan dirugikan, ada karyawan yang akan dipecat, ada keluarga yang tidak makan karena kehilangan pekerjaan. Dan sebagai orang Kristen, saya harus menunjukkan kualitas kebaikan saya berbeda dari orang lain. Disinilah tempatnya kita untuk bersaksi bagi mereka. Jadi pasangan itu memutuskan untuk mengembalikan bungkusan yang berisi uang tunai 20 juta kepada teller atau prabu saji daripada McDonald itu. Dan pemilik atau manajer daripada McDonald berterima kasih, sungguh luar biasa ada orang yang punya kebaikan hati seperti ini. Dan ucapan terima kasih itu akan mereka hargai dengan sesuatu sebagai kenang-kenangan. Mereka mengundang wartawan untuk meliput sepasang laki-laki dan perempuan ini untuk supaya menjadi contoh bagi semua orang bahwa di era sekarang ini masih ada orang baik, dan ternyata orang baik itu adalah orang Kristen. Pasangan itu menolak untuk diwawancara atau diliput dalam media. Akhirnya manajer itu memohon tidak akan diliput, hanya akan difoto saja supaya foto mereka dikenal semua orang bahwa mereka orang baik. Pasangan itu tetap menolak, tidak mau difoto. Kira-kira apa alasannya? Ya, alasannya karena mereka berdua bukan sepasang suami istri tetapi pasangan selingkuh. Karena itu kualitas integritas itu bukan soal kita berbuat baik saja di hadapan orang, tetapi pertanggungjawaban utuh di hadapan Tuhan. Ketika tidak ada orang yang tahu, kita tetap memiliki pertanggungjawaban kepada pemilik kehidupan. Nah, itulah yang kemudian di ayat yang keempat ini menjadi persoalan yang saat ini menjadi PR saya juga dalam menggembalakan jemaat Tuhan, antara perjanjian
dalam pernikahan dan fakta realita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Begitu rapuhnya komitmen itu. Di awal ketika mereka mengikat janji dalam pernikahan, mereka berjanji sehidup semati dalam suka dan duka sampai maut memisahkan. Tapi begitu banyak pasangan Kristen yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka hanya soal ada seseorang yang akhirnya mengisi hati mereka, ada seseorang yang membuat salah satu pasangan nyaman atau sebagainya persoalan-persoalan yang lain, sehingga komitmen itu semakin rapuh. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, kualitas iman itu juga ditunjukkan dari bagaimana kita berelasi dalam lingkup kecil, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, menantu dengan mertua, kehidupan keluarga Kristen. Nasihat ini begitu keras. Di ayatnya yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Ini sesuatu yang sesungguhnya sangat prinsip. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, menjadi sangat longgar. Bahkan pendeta ini memiliki tantangan yang baru. Kalau dulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ini mulai diprotes. Bisa saja dong, dulu itu hanya soal masalah cinta. Kalau sekarang cintanya Adam bukan kepada Hawa, cintanya Adam kepada siapa nama laki-laki? Cinta Adam bukan cinta Adam kepada Hawa, sekarang Adam kepada Bram misalnya, sehingga ada pernikahan sesama jenis. Pendeta yang tidak setuju dengan hal itu akan digiring kepada pengadilan mengatasnamakan kemanusiaan. Ini sangat rawan sekali bahwa mencemari pernikahan itu sesuatu yang betul-betul menyakitkan di hadapan Tuhan, sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat. Di Ibrani, kehidupan boleh sulit. Kita tidak bisa jamin bahwa kehidupan akan baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita dengan mudahnya menodai pernikahan kita, dengan mudahnya kita mencemarkan tempat tidur, dengan mudahnya kita menyakiti pasangan kita, dengan mudahnya kita menjual cinta kita kepada orang lain. Kemudian kata Rasul Paulus ini tidak ada lagi kulit-kulitnya. Dia dengan lugas mengatakan, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Orang-orang demikian dikategorikan menjadi orang-orang yang buruk. Sundal atau pejinah itu konotasi yang sangat buruk. Karena itu jemaat Tuhan, berhati-hatilah untuk hal ini. Jangan menduakan pasanganmu, jangan lupa dengan komitmenmu ketika engkau dipersatukan oleh Allah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Ini menunjukkan kualitas kita, sebab apa yang kita yakini itu benar. Kualitas kebenaran kita lebih tinggi daripada kebenaran di luar sana. Sehingga meskipun di luar sana ada banyak orang yang dengan pintarnya memperdebatkan, mempertanggungjawabkan pengajaran mereka, kita bisa katakan itu kosong tanpa engkau memiliki kualitas yang
lebih daripada hanya soal pengajaran. Dan kualitas hidup seperti inilah yang diajarkan kepada jemaat di Ibrani. Yang kelima, bahwa pemicu keretakan-keretakan kehidupan keluarga, pernikahan itu salah satunya dipicu dengan hati kita, kehidupan kita menjadi kehidupan yang mencintai uang, menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Akar dari kejahatan atau dosa adalah hamba uang. Mentuhankan uang. Tujuan hidup adalah untuk mencari uang. Dan dalam hal ini bukan salah. Tapi ada hal yang harus kita kritisi, kata hamba di situ. Hamba itu berarti identik dengan segala apa yang dikerjakan tujuannya adalah untuk uang, sehingga tidak salah kalau Rasul Paulus menganalogikan hamba uang itu menjadi budak daripada uang. Uanglah menjadi Tuhan mereka, bukan Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan keberuntungan. Menjadi hamba uang berarti memiliki keinginan atau nafsu yang berlebihan untuk kekayaan dunia. Menjadi hamba uang ini akhirnya memicu kita untuk memiliki kecemburuan ketika orang lain jauh lebih kaya daripada kita. Ya, apalagi kompetisinya bukan kompetisi yang sehat. Ada istilah bahasa Bali, nah, hidup di desa mensengiri yang timpal amahliaan kita. Hidup di desa kalau tidak diiri, kalau tidak disiriki sama orang, kalau kita sukses, kita berhasil, kita bahagia, orang lain iri. Yang kedua yang mati karena kena kuasa lain. Nah, ini fakta bahwa menjadi orang pribadi yang menghamba terhadap uang tidak akan senang lihat orang lain bahagia. Susah lihat orang lain bahagia, bahagia lihat orang lain susah. Ada hawa nafsu yang tidak terkontrol di situ. Dan tentu saja menjadi orang Kristen yang seharusnya memiliki integritas, kualitas iman yang lebih daripada yang lain, kita tidak boleh memberi tempat kepada dosa semacam ini. Karena sekalipun ini adalah nafsu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan dalam hati kita, apabila kita tidak lakukan maka ia akan memasuki tindak tanduk kita. Apabila tidak ditaklukkan, tidak dikuasai keinginan seperti itu, hati yang menghamba kepada uang itu, maka itu akan mempengaruhi tindak tanduk kita dan akan muncul dalam perkataan atau perbuatan-perbuatan kita. Menjadi pribadi yang serakah, culas, rakus. Ya, Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan, orang kaya yang bodoh berarti ada orang kaya yang pintar. Aku akan mengerjakan ladangku dan mengisi lumbung-lumbungku, dan ketika tiba masa kemarau, aku akan hidup bahagia. Nikmatilah.
kemakmuranku, aku akan menikmati kemakmuranku karena lumbung-lumbungku penuh. Itu dalam bahasa saya. Tapi Tuhan katakan, celakalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada hartanya. Karena ketika Allah mengambil hidupnya, maka ia tidak akan memiliki apapun dengan apa yang ia upayakan. Dalam arti harta itu sia-sia kalau kita tujuannya hanya untuk mengumpulkan harta, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita diberkati seperti yang saya katakan tadi, Tuhan menghadirkan keberuntungan, rejeki berlimpah dalam hidup kita, kita bisa masuk dalam kamar menangis, berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini, untuk apa yang saya miliki, sekarang saya kembalikan kepadamu apa yang saya harus lakukan dengan apa yang saya miliki. Dan jika engkau mempertemukan saya dengan orang-orang yang kurang beruntung, maka apa yang aku miliki ini akan menolong mereka yang kurang beruntung, supaya mereka pun mengalami kebahagiaan. Mereka melihat karya Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan pemikiran seperti itu, pada akhirnya kita mampu memiliki iman seperti apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa Allah tidak sekali-kali tidak akan membiarkan aku, dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Bahwa menggantungkan hidup kita bukan kepada harta kita, tetapi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya singkat saja bahwa ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13 ini ada kandungan-kandungan nilai yang perlu kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Bahwa firman Tuhan ini melalui hambanya Rasul Paulus tetap relevan dalam hidup kita. Kita masih hidup di dunia, berarti kita tidak punya kemerdekaan yang utuh. Kita tidak memiliki kemerdekaan yang mutlak. Kita diajak untuk menunjukkan kualitas hidup. Kualitas iman kita berbeda daripada hanya perdebatan agama. Kita pun harus menghargai pernikahan, sebab pernikahan adalah alat Tuhan untuk kesaksiannya di tengah-tengah dunia. Tuhan memanifestasikan cinta kasih-Nya melalui hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang terikat dalam janji suci. Dua orang menjadi satu, menjadi pemelihara kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan menghargai pernikahan. Di cerita perjanjian baru, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur pada waktu pesta perkawinan di Kana. Tuhan mengatakan berkata dalam firman-Nya, pada waktu menciptakan Adam, tidak baik bahwa laki-laki itu seorang diri. Dia membutuhkan penolong. Dan ketika mereka hadir berdua, mereka diberikan tanggung jawab, kuasailah bumi, atau peliharalah apa yang sudah kubuat bagimu. Manusia, suami istri ini menjadi pemelihara bumi. Yang kemudian, bahwa kita masih hidup di dunia, kita wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kita menghormati pemimpin. Terlebih kita menghormati Dia yang daripadanya Allah berkenan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Dia yang diutus sebagai hamba-Nya. Dia yang diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan kebenaran.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, nasihat-nasihat Rasul Paulus ini dirangkum akhirnya dalam frame iman atau dogmatika keselamatan di dalam Kristus. Soteriologinya seperti ini, bahwa apa yang kukatakan, apa yang kunasihatkan adalah sama seperti yang Yesus inginkan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kebenaran di dalam Kristus tidak akan pernah berubah atau tidak akan pernah bisa ditawar untuk menjadi turun kualitasnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi prinsip-prinsip iman Kristen. Prinsip-prinsip itu bukan hal yang praktis, tidak boleh dibolak-balik. Sesuatu yang prinsip, iman kebenaran itu prinsip. Pada akhirnya iman kebenaran itu boleh ditawar? Tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa diturunkan kualitasnya. Apalagi hanya soal pengajaran-pengajaran di luar apa yang Allah firmankan lewat Alkitab atau firman-Nya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi generasi muda. Alkitab jauh lebih usang daripada informasi yang ada di gadget. Cerita-cerita di Alkitab tidak lebih menarik daripada cerita-cerita yang ada di novel atau yang ada di media sosial atau yang sedang viral. Generasi muda sedang diajar oleh pengetahuan-pengetahuan, pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Anak saya suruh menghafal Pancasila 1-5 aja kesulitan. Ketika saya kasih pengertian dia, bahwa sila pertama itu menggambarkan hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana, apa yang kamu harus lakukan. Ya saya harus berdoa, beribadah ke gereja. Saya tidak lupa berterima kasih kalau saya dapat berkat, saya sehat, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menghormati orang tua, bahwa orang tua adalah wakil Tuhan. Saya harus mengasihi sesama, ayatnya yang kedua. Ayat yang ketiga, saya harus bersatu. Saya datang bukan untuk mencari masalah. Saya menjadi kakak, ini saya bicara kepada anak saya yang pertama. Menjadi kakak yang mengayomi adik-adik, mempersatukan. Maka tadi tetangga bilang kepada saya, bagus ya Pak, kakaknya sama adiknya rukun kemana-mana. Ya, bapaknya galak, saya bilang. Kalau tidak rukun saya marahi mereka. Itu saya sedang mengajarkan anak-anak tentang persatuan. Yang keempat, segala sesuatu harus dibicarakan dengan baik dan dengan melibatkan Tuhan dalam hikmat. Kebutuhan bukan keinginan, berbeda dengan keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Apakah kamu pikir bapakmu ini kantong ajaib, Doraemon? Tidak. Yang kamu butuhkan sekarang adalah pendidikanmu. Kamu bisa makan makanan yang sehat. Kalau untuk beli mainan, mainanmu sudah 1 kardus. Ini harus dibicarakan baik-baik. Jangan kemudian demokrasi menjadi demokrasi ya. Kehendak bebas itu menjadi liar, sehingga anak-anak tidak tahu prioritas. Maka ini harus dibicarakan dalam kesepakatan atau permusyawaratan. Yang terakhir, saya menerapkan keadilan. Adil itu tidak sama rata sama rasa, bukan. Adil itu memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya tahu kebutuhan anak saya pertama berbeda dengan kebutuhan anak saya yang kedua, begitu juga dengan anak saya yang ketiga. Demikianlah kira-kira bagaimana saya menerapkan keadilan bagi keluarga saya. Demikian saya menerapkan keadilan lewat lingkup kecil, bagaimana saya mengasihi dan memberikan sesuai dengan kebutuhan bagi masing-masing putra-putra saya, sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dan tentu saja untuk persoalan keadilan dan kasih itu cerminan dari kehadiran Kristus di dalam dunia dengan menunjukkan atau mendaratkan kasih Allah dan menunjukkan dengan tegas bahwa keadilan Allah pun harus berlaku. Lewat pengorbanan Kristus, kasih dan keadilan itu bertemu. Allah menghukum orang yang berdosa, tetapi Allah mengasihi manusia sehingga anaknya yang tunggal Ia korbankan untuk menebus, menggantikan manusia yang berdosa ini. Karena itu kasih Allah yang sempurna menginginkan manusia selamat dan keadilan Allah yang harus berlaku terwujud lewat pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib itu. Sebab itu di ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 ini menunjukkan kelayakan manusia siapapun kita mampu menyerap kasih atau pengertian sedemikian. Jadi gambaran rumusan-rumusan apa yang dituliskan Rasul Paulus, nasihat-nasihat tadi disimpulkan dan disempurnakan dalam pesan Injil, yaitu kedatangan Kristus untuk membebaskan kita dari dosa yang harusnya kita tanggung dan menunjukkan kasih kita, menggantikan manusia yang berdosa atas hukuman Allah, yaitu lewat kematian Kristus di kayu salib, sekaligus menunjukkan kasih Allah bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah. Dan inilah yang kemudian tersirat di dalam ayatnya yang ke-13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan untuk menanggung kehinaannya. Kita diajar untuk merefleksikan kasih dan keadilan itu lewat wujud nyata kita di tengah-tengah dunia. Dan wujud nyata di tengah-tengah dunia tadi setelah kita mengikuti jalan pikiran Paulus begitu jelas bahwa integritas itu menjadi satu-satunya unggulan bagi kita yang mengaku pengikut Kristus. Bagi kekristenan, kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kualitas kebaikan kita harus lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghargai penyelamatan Kristus dengan kita hidup di dalam perkenanannya. Saya mengulang lagi dari apa yang kita baca dalam introitus tadi. Demikian. Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu, mari kita menunjukkan identitas kita sebagai keluarga Allah lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, lewat kesaksian kita, dan lewat bagaimana kita berkomitmen di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Untuk saat teduh bagi firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur Tuhan, jabaran firman Tuhan boleh kami renungkan bersama. Dan segala hal yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau yang mengerjakan lebih sempurna dari apa yang kami renungkan, apa yang kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan saat kami melangkah dalam hidup kami, beraktivitas, melakukan kegiatan sehari-hari, kami tidak menyimpang daripada firman Tuhan ini. Terima kasih untuk bekal hari ini. Biarlah bekal ini kami maksimalkan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingin lebih dekat lagi, ku ingin lebih
lebih dekat lagi, ku ingin lebih dalam lagi. Senangkanmu Tuhan di dalam hidupku, ku ingin lebih dalam lagi, ku ingin lebih dalam lagi. Senangkanmu Tuhan di dalam hidupku. Ku ingin lebih dalam lagi, ku ingin lebih dalam lagi. Senangkanmu Tuhan di dalam hidupku, ku ingin lebih dalam lagi, ku ingin lebih dalam lagi. Senangkanmu Tuhan di dalam hidupku, ku puji lebih dalam lagi, ku puji lebih dalam lagi. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamatku, betapa mulia nama-Mu, betapa mulia kasih-Mu selamanya Tuhan, Kau yang termulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang berada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala masa, segala tempat, dan segala abad, kita akan sama-sama mengikrarkan iman rasuli dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan kembali memuliakan nama Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 400, ayatnya yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa, kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan dan kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami selalu untuk bersikap yang benar dalam hidup kami, meskipun di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kami tidak sendirian, kami bersama dengan rekan-rekan, bahkan bersama dengan jemaat Tuhan, menanggung persoalan masalah yang sama. Karena itu kami akan bahu-membahu di dalam doa, kami saling support, menolong, mendampingi satu sama lain agar kami tetap kuat di dalam persekutuan
dan di dalam pengharapan akan kesudahan dari apa yang kami alami, yaitu virus COVID-19 yang ada. Kami tetap berdoa Tuhan untuk para medis yang berjuang dengan maksimal dalam penanggulangan COVID-19 ini, dan juga para ahli yang sampai sekarang mencari cara untuk menemukan vaksin daripada virus yang ada. Hikmat dan pertolongan-Mu Engkau curahkan atas mereka dan perlindungan Tuhan bagi mereka. Bapa, kami mengucap syukur untuk keluarga kami masing-masing. Di tengah-tengah kesulitan yang ada ini kami tetap terpelihara, pekerjaan dan usaha kami tetap berjalan, berkat-berkat Tuhan tetap kami rasakan, dan pertolongan Tuhan dalam kesulitan begitu nyata dalam hidup kami. Sebab itu kami tetap mengucap syukur dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Bersama-Mu Tuhan kami mampu melakukan segala perkara. Bapa, kami diingatkan untuk hidup dalam integritas. Kami diingatkan untuk memiliki kualitas. Kami diingatkan juga untuk memiliki solidaritas, kerjasama yang baik, kasih persaudaraan dalam persekutuan kami. Bapa, dalam hal ini kami juga bersyukur sebab saudara-saudari kami, anak-anak kami, Engkau berikan kesempatan bertambah usia dalam pekan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami, yaitu Ibu Niputu Elis Yulinda Dewi, Saudari Leoni Jaya Kristanti, Ibu Endah Suprapti Ekoningsih. Saudara-saudari kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini merasakan anugerah kemurahan Tuhan, yaitu pertambahan usia yang ada karena campur tangan Tuhan saja. Dan selanjutnya Tuhan, kami percayakan kehidupan mereka, bahkan pergumulan mereka dalam pertolongan-Mu saja. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu bagi mereka untuk mereka tetap menjalani hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Anugerah ulang tahun yang Tuhan berikan adalah anugerah yang tidak mampu kami bayarkan, balaskan oleh apapun juga. Biarlah lewat sikap hidup kami, integritas kami, pertanggungjawaban kami di hadapan Tuhan itu menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Begitu juga persekutuan pribadi kami dengan-Mu Tuhan lebih erat lagi. Bapa, kami berdoa untuk masa depan mereka, untuk segala apa yang mereka impikan, biar rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati ibunda daripada saudara kami Semri yang dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah dan pulihkan, sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Biar kesembuhan terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Bahkan dalam pergumulan keluarga Tuhan juga campur tangan dan rancang masa depan keluarga ini dengan rancangan Tuhan yang indah. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, baik itu dari balita sampai yang sudah berkeluarga dimanapun mereka berada. Engkau jaga dan lindungi mereka, Engkau campur tangan dalam segala sisi kehidupan mereka, aktivitas keseharian mereka, bahkan segala apa yang mereka khawatirkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, dan kuasa-Mu melampaui kekhawatiran kami. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam masa-masa sulit ini terjadi persoalan-persoalan yang mungkin membuat kami berpikir dengan kekuatan kami, dengan akal pikiran kami tidak mampu menjalaninya. Biarlah kuasa Tuhan yang berlaku atas kami, dan campur tangan Tuhan melampaui apa yang kami khawatirkan dan apa yang kami doakan. Segala perkara yang kami hadapi dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hubungan, relasi kami satu dengan yang lain. Biarlah relasi kami satu dengan yang lain tetap terjalin dengan indah. Kami berdoa untuk para hamba-Mu majelis yang Engkau percayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan dan hamba yang Tuhan percayakan. Biarlah kami memiliki sinergisitas, memiliki kesehatian, dan memiliki semangat untuk tetap melayani Tuhan lewat pelayanan jemaat Tuhan Bukit Palma Sanggulan ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk pesta iman yang akan dilakukan oleh GKPB, pemilihan MSA pada tanggal 3 Agustus nanti. Tuhan, Engkau berkati segala proses yang ada,
Biarlah campur tangan Tuhan melampaui apa yang kami lakukan. Biarlah segala apa yang menjadi keputusan adalah yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk GKPB agar GKPB tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan setiap orang yang bersinergi dengan gerejamu, GKPB, diberkati dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa tetap untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami dari tingkat atas sampai pelosok. Tuhan berkati dan dampingi mereka, teguhkan, kuatkan mereka agar tetap menjalankan tugas kewajiban mereka dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala apa yang kami alami tidak akan melampaui kuasa-Mu. Bahkan seketika kami mengalami hal yang melampaui kekuatan kami, kuasa Tuhan mampu melepaskan kami secara ajaib. Untuk virus COVID-19 kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat mengerjakan lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan demi kesempatan yang kami alami. Biarlah kesempatan yang kami tetap akan lewati ini kami lalui dengan penuh tanggung jawab. Karena itu inilah segala harapan dan doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membawa persembahan yang telah kita siapkan. Dan sebelumnya persembahan ini kita landasi dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan ini diiringi dengan pujian dari PKJ 216 ayat yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami siapkan. Persembahan ini sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui keluarga kami masing-masing. Berkati persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, dan kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan pujian PKJ 25, Bila Badai Hidup Menerpamu. Biar gunung-gunung
dari Tuhan, melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teduh, melindungimu tetap teduh. Ibadah boleh kita laksanakan meskipun di rumah kita masing-masing, tetap memiliki integritas dan relasi yang benar. Berkomitmenlah dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, dan percayalah bahwa kasih Allah dan keadilan Allah sempurna lewat hadirnya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kita sudahi ibadah ini, arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Kristus Yesus, dan lewat kuasa Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.